kepada Allah dari kesalahan dia dengan nama ya Allah dengan kebesaran Muhammad. Nabi Adam alaihissalam minta mampun pada Allah dengan nama Nabi Muhammad, sampai Allah tanya, ente tahu dari mana? Ana belum ciptain Muhammad. Kata Nabi Adam, indama khalaqtani wa nafahtani min ruhik wa rafa'tu ra'si wa ra'aitu fi qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tatkala kau ciptakan aku ya Allah, kemudian kau tiupkan roh kepadaku, kemudian aku angkat kepalaku, aku buka mataku, aku lihat di tiang-tiang arsy itu tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari sini ya Allah, araftu, dari sini saya tahu kalaulah makhluk itu bukan makhluk yang kau cintai, lamaktaranta ismaka bismi, kau tidak akan menggabungkan nama engkau dengan nama itu. Jadi Nabi Adam alaihissalam tahu Nabi Muhammad karena begitu dia diciptakan dan dia lihat dan dia bisa buka matanya, yang pertama dia lihat di tiang-tiang arsy tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari situ Nabi Adam tahu kalau Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai. Kata Nabi Adam, ya Allah, kagak mungkin kau gabungkan nama itu kecuali dengan nama orang yang paling kau cintai. Apa kata Allah? Sahih ya Adam, benar ya Adam, innahu la ahabbu khalqin ilayya, sesungguhnya Muhammad itu adalah makhluk yang paling saya cintai. Laula Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Laula Muhammad ma khalaqtuka, Allah katakan kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Artinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan Nabi Adam karena dari Nabi Adam nanti akan turun dan akan terlahir makhluk yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, di dalam riwayat, laula Muhammad ma khalaqtu hadzal kaun, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan dunia ini, alam ini aku tidak ciptakan karena bukan karena Muhammad. Itulah kebesaran Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran dari awal Al-Fatihah, kita baca Al-Baqarah dan selanjutnya sampai Qul a'udzu birabbin nas, Allah tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad semata-mata dengan namanya, sebagaimana Allah panggil nabi-nabi yang lain semata-mata dengan namanya. Ketika Nabi Adam Allah panggil, Allah katakan wa qulna ya Adam uskun anta, ya Adam, wahai Adam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bilang kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, dengan kalimat ya Yahya, wahai Zakaria, ya Yahya khuzil kitaba bi quwwah, wahai Yahya ambillah kitab ini dengan kuwah. Dengan panggilan namanya. Bahkan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim benar kau mimpi kau itu. Artinya apa? Dengan panggilan nama semata-mata. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad semata-mata dengan namanya, kecuali dengan panggilan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muddaththir, ya ayyuhal muzammil. Itu panggilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sangat berhati-hati ketika memanggil nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau Allah menyebut nama Nabi Muhammad, Allah akan barengi dengan sifat an-nubuwah ar-risalah, Muhammadur Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman, dengan barengan nubuwah. Kenapa? Karena kehati-hatian Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai menyakitkan nama Nabi Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah larang, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan bicara keras di atas omongan Nabi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, jangan kamu memanggil nama Rasul sebagaimana panggilan kamu. Ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bukan makhluk yang sembarangan Nabi Muhammad. Makanya ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, camkan dalam diri kita, renungkan dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita. Kalau perlu kita gambarkan tulisan Muhammad itu yang 4 huruf mim, ha, mim, dal. Ini adalah 4 huruf yang menjadikan alam yang ada di dunia ini. Sedikit 4 huruf ini yang menjadikan orang yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Itu yang kita haruskan pada diri kita ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bukan orang biasa. Sekalipun di dalam Al-Quran Allah katakan, Qul innama ana basyarum mithlukum, saya sebagai manusia sama dengan kamu. Tetapi lihat di setelahnya, yuha ilayya, yang dikasih wahyu. Bahkan Nabi SAW di dalam riwayat ketika puasa wisol yang sahabat mau ngikutin, kata Nabi, jangan, lastu kahayatikum, saya tidak sama dengan kamu, manusia tetapi tidak sama. Al-Imam Syafi'i dikatakan Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutun wan nasu kal hajari. Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia. Muhammad bagaikan batu permata berlian, sedangkan manusia itu bagaikan batu kali. Batu berlian selalu digosok-gosok, dibawa-bawa, ya, dilihat-lihat. Tapi kalau batu kali tendang-tendang, batu kali dilempar-lempar. Mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Beliau orang pilihan, bahkan di dalam hadis beliau katakan, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail wa min waladi Ismail bani Kinana wa min bani Kinana Quraisyan wa min Quraisyan bani Hashim wastafani min bani Hashim. Allah memilih dari Ibrahim Nabi Ismail, dari Ismail Allah pilih Bani Kinana karena banyak anaknya, dari Bani Kinana Allah pilih Quraisy, orang-orang Quraisy, dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim, aku dipilih dari golongan Bani Hashim. Jadi anak dari pilihan, bin pilihan, dari pilihan, dari pilihan, dari pilihan. Tidak sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sepintar apapun antum nanti, sehebat apapun, kagak ada ma fauqa Muhammadin illallah, enggak ada di atasnya Muhammad adalah kecuali Allah. Artinya jangan berbicara sesuatu yang kotor terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin antum tidak tahu, mungkin yang beredar pada saat ini, bagaimana ada seseorang yang mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kagak pantas lagi kita berbicara di majlis yang di situ kita memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbicara tentang sesuatu yang nakes, sesuatu yang kurang terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sesuatu pembicaraan atau omongan atau pendapat atau ungkapan dari seorang yang golil adab, tidak punya adab, orang yang lancang, orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bego terhadap pribadi Nabi. Tahu bego? Tahu nggak bego? Minum es ditiup, bego tuh namanya. Ngebul, katanya ngebul. Nah, disinilah bahwasanya kita mengadakan salawatan yang sini ini karena semata-mata mengagungkan Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi pencerahan bagi kita. Maka nanti pesan ana, dimanapun antum berada, kapanpun itu waktunya, taruhlah di atas kepala ente adalah Nabi Muhammad SAW. Jangan melangkah, jangan mengerjakan, jangan melakukan sesuatu yang akan bikin sakit Nabi Muhammad SAW. Jangan melakukan sesuatu, jangan mengatakan sesuatu, jangan membiasakan sesuatu yang akan menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau cinta kepada Nabi, kalau kau sayang kepada Nabi, niscaya tidak akan menyakiti apa yang dilakukan itu, menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi akan sakit kalau umatnya banyakkan nonton TV daripada dia baca Quran. Nabi akan sakit kalau umatnya subuhnya jam 5:30, subuhnya jam 6, jalan sama orang yang kagak keruan, jalan sama orang yang bukan mahramnya, pulang dengan enggak di sini mah masya Allah, ini mah cinta Nabi semua, ini kelihatan ini mah orang-orang yang tidak akan menyakiti Nabi ini. Ada yang WA, ayo jalan, tidak, aku tidak ingin menyakiti Nabi. Orang tuanya kasih ini remote nak, nonton di rumah itu sekarang boleh dah nonton sampai jam berapa di pesantren, enggak, tidak ayah, aku tidak ingin menyakiti Nabi. Dikasih HP begini, tidak ayah, jangan berikan aku HP, berikanlah aku tasbih. Ya Allah. Karena aku ingin menyenangkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kan kagak ada yang sedih, nggak ada yang girang. Kenapa? Lihat tadi, mungkin waktu kita baca qasidah, kita nggak ingat rumah tadi itu, nggak ingat rumah, kagak ingat begini. Ingatnya apa? Ingatnya bagaimana itu? Lihat qasidah yang memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun kagak paham, tapi di situ judulnya judulnya apa? Judulnya menyenangi Nabi, jadi ikut senang, lupa semuanya itu. Iya. Dengan begitu, ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di luar pesantren, ketika kita libur dari sekolah, ketika kita libur dari pesantren, tetap apa yang diajarkan di pesantren itu yang lebih didahulukan. Ya, bukan berarti kagak boleh nonton, kita juga kasih nonton, juga kita kasih juga. Bukan boleh kagak keluar juga kita kasih, tapi dibatasi. Nonton jangan terlalu banyak, jangan terlalu lama, keluar jangan terlalu jauh, jangan terlalu lama. Ini 3 hari kagak pulang. La haula wala quwata illa billah. Kita harus ada bedanya. Ada bedanya dengan orang yang kagak pesantren. Orang kagak pesantren dia itu anak-anak muda, anak-anak yang sebaya gini, lihat pagi-pagi baru pada datang ngetrek naik motor, berangkat berlima, pulang tinggal berdua, dan 3 jatuh rumah sakit. Jangan, kita harus gaya-gaya pesantren kita ini kan. Di pesantren kita pakai shawl, pakai begini, pakai udang-udang. Kalau begitu mau sembahyang, udang-udangnya pasalnya ditinggalan di pesantren, handuk kuminya dipakai. Tapi udang-udang. Biar kebiasaan pesantren tuh terbiasa. Jangan kalau lihat orang nggak pesantren, ya Allah kita kasihan gitu. Yang kita kasihan orang muslim yang kita kasihan. Kenapa? Kalau kita lihat coba, ada orang ditangkap, yang ditangkap namanya Mamat, yang ditangkap tuh, siapa yang ditangkap? Mamat. Itu kan nama orang muslim itu. Ada curian motor, siapa yang macet, yang ditangkap siapa namanya? Misalnya Ahmad. Ada mabok siapa? Udin tuh mabok. Ya Allah. Udin mabok kan kagak pantes. Udin kalau Franky mabok mungkin kali. Udin mabok. Udin tahu nggak Udin? Udah dekel hitam norak lagi. Kan kagak pantes. Anak perempuan dia yang kagak pesantren itu main ke diskotik, ya Allah, ke diskotik. Siapa ke sensitif? No jenap ke diskotik, ya Allah. Mengapa? Pulang dikerokin. Ini kebiasaan yang begini, insya Allah ini. Nah ini orang-orang yang cinta Nabi semuanya nih, ya. Ini orang-orang yang cinta Rasul semuanya. Insya Allah pulang dengan di pesantren, insya Allah semuanya sama. Dari mulai muazabahnya dalam aurat, muazabahnya dalam mutola'ah, muazabahnya dalam muzakarah,
muadzabahnya dalam sholat berjamaah, insya Allah tidak akan ketinggalan, insya Allah tidak akan terlupakan. Anda nggak perlu memberikan wasiat karena sudah dipraktekkan. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu keagungan Nabi yang diajarkan di sini, jangan ditinggalin, ya, paham? Janji semuanya jangan sampai menyakiti Nabi. Dia mau pergi pakai celana yang robek-robek gini, sini robek, sini robek, semuanya robek-robek, itu jangan, karena akan menyakitkan Nabi. Buang itu. Mau kemana? Mau jalan-jalan ke CNI, ayo pakai nilai tis. Tidak, saya pakai sarung saja. Pakai pet begini, tidak, saya mau pakai kopiah yang ada gambar Malaysianya yang dari Arusaifah. Disuruh kasih kaos, pakai kaos apa? Pakai kaos yang banyak tulisannya tuh, yang ini, gue Persija banget. Kalau Persija kalah, gue kagak makan gitu. Ini banyak banget kaos itu di belakangnya itu. Ketika mau keluar, teman pakai gitu, tidak. Kenapa? Itu bukan orang yang nyenangin Nabi. Saya mau keluar tapi dengan baju koko merek Alfa Raihan yang biru Saifah. Jadi begitu. Jadi insya Allah kembali juga dalam keadaan tenang, ya. Yang terakhir dari keluarga Yayasan Al-Hidayah yang diketuai guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani, dan juga keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah dan semua sekolah MTS MA Al-Hidayah, mengucapkan selamat untuk yang telah menempuh pas ya judulnya apa? Penilaian akhir semester. Mudah-mudahan semuanya dapat ranking 1. Bingung, gurunya bingung, ada ranking 1, mau ngasih hadiahnya apa ini? Mudah-mudahan yang penting ilmu, manfaat dan barokah, ya. Dan liburan ini gunakanlah sesuatu yang positif, yang anak katakan tadi, membanggakan Rasulullah, menjaga alma mater Al-Hidayah, sehingga penilaian Allah dan penilaian Rasulullah SAW kepada kita adalah sesuatu yang baik dan barokah. Karena kita ingin mengeluarkan anak-anak dari pesantren ini adalah mereka yang siap untuk memperjuangkan agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu yang mumpuni dan keberanian yang berasaskan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sampaikan salam kepada masing-masing orang tua atas setengah semester ini yang telah kami berikan kepada para santri. Mudah-mudahan orang tua bisa memaklumi, dan mudah-mudahan di antara anak-anak ini ada yang minta dites oleh orang tuanya sampai kemana kadar ilmunya, ya. Dan juga mudah-mudahan nanti pada waktu yang telah ditentukan kembali semuanya dalam keadaan fresh, dalam keadaan senang menerima pelajaran lagi. Selamat berlibur bagi yang berlibur, yang kagak berlibur di bawah pohon angsana sambil megang robana nyanyi ya hanana ya hanana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.